wabarakatuh. Saya Pipit Febrianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dan menggunakan paradigma berpikir coaching dan juga melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Dea Novitasari. Beliau adalah guru kelas 6. Baik Ibu Dea, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oke, karena nanti kita akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukan supervisi ini. Nah, tujuannya adalah untuk yang pertama meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, kemudian juga mengembangkan kemampuan Ibu Dea sehingga kompetensi Ibu Dea itu nanti semakin meningkat, gitu ya. Dan juga dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat tentunya untuk murid-murid Ibu nantinya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan gitu ya, agar Ibu Dea lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar di kelas. Saya ingin menanyakan dulu beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini ya Bu. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Dea ajarkan nanti pada saat proses pembelajaran? Materi saya adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi materinya itu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dea capai? Baik, tujuan pembelajarannya ada dua sih Bu. Yang pertama, setelah melalui model video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan manfaat benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu melaporkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Baik. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Dea itu ada dua ya Bu. Peserta didik itu mampu menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan serta manfaatnya ya Bu. Yang kedua adalah mampu melaporkan gitu ya Bu, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui tabel yang sudah Ibu sediakan tentunya ya. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk pembelajaran nanti? Area pengembangan saya di sini yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu, area pengembangannya yang ingin Ibu capai itu dari aspek pengetahuan dan juga keterampilannya. Kira-kira nih Bu, dari kedua area pengembangan itu yang Ibu ungkapkan tadi ya, adakah yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan gitu Bu, atau Ibu inginkan untuk saya amati? Saya rasa untuk aspek tekniknya saya akan mengembangkan kemampuan siswa pada saat mengolah informasi yang mereka dapat, kemudian juga pada saat melakukan sesi tanya jawab, agar peserta didik berani bertanya dan mampu untuk menjawab pertanyaan temannya. Kemudian aspek keterampilannya saya akan menggabungkan kemampuan peserta didik dalam melakukan pengamatan dan juga melakukan sesi presentasi. Jadi spesifiknya itu dari aspek tadi pengetahuannya itu dari sesi tanya jawab itu tadi nanti ya. Kemudian dari keterampilannya nanti pada saat melakukan pengamatan ya Bu. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu ya, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan berdiskusi, tanya jawab, penjelasan, ceramah dan juga model pembelajaran problem based learning. Bu. Jadi strategi pembelajarannya itu menggunakan berdiferensiasi ya Bu pembelajarannya. Kemudian metode yang digunakannya itu pada tanya jawab, penugasan gitu ya. Dan juga menggunakan model problem based learning ya Bu. Baik Bu. Bagus sekali ya Bu. Sekarang nanti Ibu akan melakukan pembelajaran itu kalau tidak salah Ibu setelah jam istirahat. Iya betul. Dan yang terakhir nih ya Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya Bu, pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan bisa terlibat aktif dan mampu mencapai tujuan
Ya Bu, saya pun berharap demikian tentunya ya Bu, pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar gitu ya. Oh ya Bu, jam pelajaran Ibu dia kan setelah istirahat ya Bu. Pukul berapa Bu? Kurang lebih pukul 10 jam. Iya Bu, karena masih ada beberapa menit lagi nih jam istirahatnya. Siapa tahu Ibu dia itu ingin bersiap-siap terlebih dahulu, nanti setelah jam istirahat saya akan bersama Ibu masuk di dalam kelas ya Bu, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran nanti di kelas. Oke, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya ini didampingi oleh pengajar praktis saya yaitu Ibu Linda. Kemudian nanti untuk sesi observasi nanti akan saya rekam Ibu pembelajarannya ya Ibu. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Anjas. Anjas? Anjas, Ilyas. Siapa lagi? Kita. Kita, Krisna. Oke. Kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generasi pada tumbuhan. Di sini ada yang tahu pohon. Kawan tahu? Tahu? Pohon yang berbunga tahu? Apa aja? Apa aja? 5. Pohon yang berbunga, tumbuhan yang berbunga, apa aja? 5. Satu apa? Mawar. Bisa apa lagi? Apa lagi? Kamboja, boleh. Apa lagi? Bunga kertas bisa. Apa satu lagi? Satu lagi? Bunga ros bisa. Oke. Untuk lebih paham lagi, kita langsung aja lihat videonya ya. Perkembangbiakan generatif adalah kegiatan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Rantai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara rantai dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih buncuk sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan mengikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik, alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, rantai putik, dan akar buah. Benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakar biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga, yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses pelururan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot.
Sigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Oke, videonya udah ditonton ya. Kira-kira membahas materi apa aja nih di dalam video yang barusan kalian tonton? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, Bu. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu tuh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ada yang bisa jawab? Generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Secara kawin. Persyaratan perkembangbiakan atau perkawinan tumbuhan biasanya apa aja? Ada bunga, Bu. Ada bunga. Ada bunga. Di dalam bunga ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Putih dan benang sari, Bu. Putih dan apa? Benang sari. Putih dan benang sari. Ada yang tahu apa itu benang sari? Benang sari aku. Siapa? Apa benang sari? Benang sari alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan. Kemudian putih. Putih itu alat kelamin betina. Alat kelamin betina. Jadi untuk perkembangbiakan atau perkawinan tumbuhan ada dua ya. Harus apa? Bunga itu harus di dalamnya ada putih dan benang sari. Benang sari itu untuk alat kelamin jantan dan benang sari putih. Benang sari alat kelamin jantan, putih alat kelamin betina. Udah mulai paham ya? Oke, untuk jauh lebih paham, kita coba bagi kelompok ya. Bagi kelompok, bagi 4 kelompok aja bisa? Bisa. Kelompok ya, jadi bagi 4 kelompok. Mana kelompok 1? 1, 2, 3, 4. Ibu bagi bunganya 1 kelompok 1. Nah, udah dapat 1 kelompok 1 bunga? Sudah. Sekarang per kelompok kalian amati bunganya, kalian gambar, kemudian bagian apa-apa aja yang ada di dalam bunga. Tadi kan materinya udah disampaikan, udah nonton video? Iya. Sekarang tinggal digambar, kemudian dikasih keterangan, ditulis di dalam bunga ada bagian apa aja yang kayak tadi, kayak benang sari, kayak putih, kayak kelopak, yang kayak tadi. Ya,